siswa mendapat persetujuan dari orang tua. Artinya apa? Artinya apabila Bapak Ibu memiliki satu kelas 32 siswa atau di SD 28 siswa, maka ketika yang 20 mendapat izin dari orang tua berarti bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Tetapi yang 12 misalnya orang tuanya belum merasa nyaman kalau anaknya berangkat sekolah, maka yang 12 anak ini tidak wajib, boleh dan untuk belajar dari rumah Bapak Ibu. Demikian juga yang SD dan PAUD begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, itu strategi yang diambil oleh SKP 4 Menteri sehingga sangat pelan pembukaan satuan pendidikan di kita Bapak Ibu. Lebih lanjut Bapak Ibu perlu kami matur terkait dengan larangan-larangan pada saat awal pembukaan kelas, di mana pembelajaran ekstrakurikuler tidak dilakukan, seperti misalnya mungkin ada pramuka dan lain-lain, termasuk kegiatan-kegiatan yang memungkinkan ada kerumunan seperti sholat berjamaah, mengerjakan tugas kurikuler di sekolah tidak boleh. Kemudian ada praktek, pembelajaran praktek tentu tidak memungkinkan karena nanti berkait alat dan lain-lain harus saling meminjam dan seterusnya. Kemudian untuk guru agama dan budi pekerti tentu KAI 4 juga tidak memungkinkan. Jajan di kantin atau lingkungan sekolah juga tidak boleh. Berkerumun di luar sekolah juga tidak boleh. Berkerumun di luar kelas maksud kami. Pertemuan orang tua peserta didik juga tidak boleh. Orang tua menunggu peserta didik di sekolah juga tidak boleh. Termasuk MPLS Bapak Ibu. Jadi memang sangat ketat dan sangat chief saya kira. Tapi itulah yang sudah ditetapkan berdasarkan regulasi oleh kementerian. Sementara kita tahu bersama bahwa mendasari surat edaran dari Sekjen, dari SKP Menteri juga mendasari Perbup kita. Perbup kita mengatakan satuan pendidikan diatur berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Maka kita taat Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, walaupun sudah lama, Bapak Ibu guru tidak boleh menjual LKS Bapak Ibu. Mohon ini untuk bisa ditaati bersama-sama agar tidak lebih memberatkan orang tua siswa. Siswa tidak boleh menggunakan kendaraan umum, termasuk tenaga pendidik dan kependidikannya juga tidak boleh. Jadi pastikan semuanya menggunakan kendaraan pribadi. Untuk beberapa tenaga pengajar yang dari luar kota disarankan untuk bisa indekos begitu. Tetapi ini tentu tergantung masing-masing personal. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu melaju, ya berarti tidak boleh menggunakan kendaraan umum. Dan ini butuh komitmen dan kesepakatan bersama Bapak Ibu, karena kami tidak mungkin mengawasi Bapak Ibu satu persatu, dan penularan COVID itu tidak pilih-pilih. Jadi bisa siapa saja. Selama proses pembelajaran, Bapak Ibu guru tidak boleh meninggalkan kelas Bapak Ibu. Jadi kalau mau ada pergantian mata pelajaran, ya silahkan, tetapi keluar masuknya harus jelas. Jadi tidak ada guru kosong di dalam kelas. Karena apa? Sangat mungkin begitu Bapak Ibu guru mios begitu, siswanya terus berkerumun. Apalagi ini sudah lama, kangen banget ini. Anak-anak sekolah sudah kangen banget ini Bapak Ibu untuk bisa ke sekolahan. Tetapi Bapak Ibu guru juga saya melihat kangen betul untuk bisa mengajar siswanya. Tetapi ini presiden baik saya kira Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu memang kangen ngajar, itu artinya Bapak Ibu guru passionnya memang jadi guru. Termasuk ketika siswanya kangen diajar, berarti memang siswanya adalah murid-murid terbaik. Jadi tentu ini bagian dari berita bagus bagi kami, sekaligus juga memberikan kesadaran penuh. Kenapa Bapak Ibu terhadap orang tua, terhadap orang tua. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata beberapa siswa merasa lebih nyaman diajar oleh gurunya daripada belajar didampingi oleh ibunya Bapak Ibu. Beberapa siswa mengatakan
Pak, kalau kami diajar oleh ibu itu sekali bertanya masih senyum, Pak. Yang kedua masih dijawab tapi tidak senyum. Yang ketiga sudah agak marah, Bapak Ibu. Jadi ternyata lebih sabar ibu guru dan bapak guru saya di sekolah. Yang repot lagi sudah tidak sabaran, konten pembelajarannya juga tidak paham. Jadi ini lebih parah lagi. Tetapi ini mungkin akan menjadi lebih baik di kemudian hari, manakala mungkin Bapak Ibu agak marah sedikit terhadap siswa sekedar agar siswa lebih baik, mungkin orang tua jadi lebih toleran. Yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan pembelajaran dari rumah yang perlu melibatkan orang tua, ternyata banyak beberapa wali siswa kita yang ketika mendampingi anak-anaknya belajar itu disambi Bapak Ibu. Disambi WA-an, disambi telepon, disambi nonton TV, disambi masak. Yang beberapa siswa itu curhat kepada gurunya, kemudian WA kepada kami. Garis besarnya anak itu agak kurang nyaman lah, atau tersinggung barangkali ketika disambi seperti itu. Mungkin sebagaimana juga Bapak Ibu guru juga sama seperti itu, kalau ngobrol begitu tapi disambi WA-an dan lain-lain juga tidak nyaman. Ternyata siswa kita sama. Mendasari ini saya jadi terinspirasi Bapak Ibu, kalau nanti disepakati bersama-sama, tetapi saya butuh kesepakatan karena mungkin ini kebiasaan baru. Pada saatnya nanti akan ada tatap muka, saya sebenarnya kepingin semua guru yang masuk kelas itu HP-nya ditinggal Bapak Ibu, atau mungkin dimatikan begitu. Karena jangan sampai nanti kalau di rumah tersinggung kepada ibunya berani curhat kepada gurunya, tapi kalau tersinggung dengan gurunya nggak berani matur muridnya. Jadi kalau disepakati bareng, ayo begitu kita masuk kelas HP ditinggal atau dimatikan. Nah setelah selesai dibuka lagi dilihat. Kalau kemudian ada WA masuk, baru kita jawab dengan baik. Tetapi tentu itu butuh kesepahaman lebih lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, itu larangan-larangan di masa transisi selama 2 bulan pertama pembelajaran dengan tatap muka. Larangannya cukup banyak dan ini kebiasaan baru yang memang cukup berat. Apalagi kalau siswanya agak jauh tidak boleh pakai angkot, berarti harus jalan kaki, naik sepeda, atau antar jemput oleh wali siswa. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih lanjut ingin saya matur Bapak Ibu bahwa terkait dengan tenaga kependidikan, nanti dalam proses pembelajaran tatap muka harus dalam kondisi sehat. Jadi kalau memang Bapak Ibu kondisinya tidak sehat, nanti tidak perlu mengajar tatap muka begitu, karena untuk menjaga kesehatan bersama. Kemudian yang kedua, menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana tadi saya matur. Kemudian Bapak Ibu guru harus menyusun rencana pembelajaran baik untuk tatap muka maupun belajar dari rumah bagi siswanya. Ini perlu kami tegaskan. Kenapa? Karena guru perlu membuat rencana pembelajaran, guru perlu idealnya punya modul yang mungkin selama ini beberapa di antara kita belum secara sempurna membuat. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, saya ulangi lagi juga, sarpras di sekolah harus dilengkapi. Ini mumpung belum tatap muka, untuk bisa disiapkan mulai hari ini, sehingga kalau butuh perubahan RAKS tentu silahkan dirubah untuk mensikapi kebutuhan di satuan pendidikan Bapak Ibu untuk bisa mencukupi protokol pencegahan penularan COVID-19. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran memenuhi protokol kesehatan sebagaimana tadi saya sampaikan. Juga kemudian buku siswa agar dipinjamkan Bapak Ibu kepada siswa, karena ketika belajar di rumah tentu anak-anak kita butuh pegangan. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir ingin saya sampaikan penegasan dari yang di atas. Selama Kabupaten Kebumen belum dinyatakan zona hijau, maka pembelajaran sepenuhnya menggunakan metode daring atau belajar dari rumah.
dan setelah hijau tentu ada mekanisme tahapan-tahapan yang sebagaimana tadi kami sampaikan. Demikian Bapak Ibu pengantar dari kami, sekedar informasi yang kita perlukan untuk persiapan pembelajaran tahun ajaran baru yang akan kita mulai tanggal 13 Juli 2020, sehingga Bapak Ibu mungkin menjadi lebih paham, lebih jelas bahwa meskipun pembelajaran dimulai besok hari Senin, tetapi tidak berarti ada siswa yang datang ke sekolah, karena pembelajaran metode kita adalah belajar dari rumah. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.